proses terjadinya hujan? Hai, siapa yang dari SD udah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, di sini aku bakalan jelasin lagi, mungkin agak sedikit detail ya. Tapi kayaknya nggak detail banget sih, secara umum aja. Gitu. Oke, aku jelasin. Jadi, proses terjadinya hujan itu ada 3 peristiwa. Yang pertama, evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga adalah presipitasi. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Penguapan ini terjadi disebabkan adanya suhu panas dari bumi. Panas matahari akan membuat molekul air bergerak dengan cepat dan menjadi gas. Nah, uap air ini selanjutnya akan berkumpul di atmosfer dan menjadi awan. Ketika suhu semakin panas, maka akan semakin banyak pula air yang menguap. Setelah penguapan, molekul uap air akan tetap berada di udara sekitar 10 hari. Nah, yang kedua adalah kondensasi. Tahapan kondensasi ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer. Jadi, saat uap air naik ke atmosfer, uap air ini akan mendingin kembali karena kondensasi ini adalah proses pengembunan, kebalikan dari evaporasi. Jadi, ketika cukup dingin, maka uap air akan mengembun kembali menjadi cair. Jadi, awan hanyalah tetesan air yang ada di atmosfer di mana molekul H2O-nya itu berjauhan. Jadi, semakin banyak uap air yang terakumulasi di awan, maka semakin jenuh awan terhadap uap air, sehingga awan tidak mampu lagi menampung air. Ketika awan sudah jenuh terhadap uap air, maka kepadatan molekulnya itu akan meningkat, sehingga uap air akan mengembun kembali, di mana tetesan air ini akhirnya akan bersatu dan menjadi awan. Tahapan yang ketiga adalah presipitasi. Hujan terjadi di awan, di mana uap air akan mengembun kembali menjadi tetesan air yang banyak. Kebanyakan hujan sebenarnya berawal dari partikel es di awan, karena ketika awan menjadi dingin, tetesan air dapat membeku dan membentuk es. Oleh karena itu, partikel es ini bisa jadi akan jatuh ke bumi sebagai salju, hujan es, ataupun hujan, tergantung pada suhu awannya. Nah, jika partikel es ini jatuh ke bumi, ke udara yang hangat, maka turunnya akan menjadi hujan. Nah, itulah dia 3 peristiwa proses terjadinya hujan. Yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu pengembunan. Yang ketiga adalah presipitasi, turunnya air hujan. Oke, sekarang kamu udah tahu kan? Jangan lupa share.